Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita tentu hanya kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan hari ini kita bisa senantiasa bersama-sama di majlis ilmu yang mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi ya pahala meskipun lewat media daring, tapi insya Allah mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala yang sama ketika duduk di majlis ilmu insya Allah. Salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa membersamai beliau di surganya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat beliau yang bisa mengajak bersama-sama ke surganya Allah bersama keluarga, sahabat, dan kaum muslimin insya Allah nanti ya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman sekolah yang telah mengundang saya menjadi pembicara yang bertemakan pendidikan dan pengasuhan bagi ibu bekerja. Nah, kemarin saya juga dihubungi oleh panitia, tidak hanya para ibu dan calon ibu gitu ya yang mengikuti kelas ini, tapi juga para calon ayah ya. Mungkin juga ada yang sudah menjadi ayah. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa sekali karena bagi laki-laki yang ingin menuntut ilmu terutama soal parenting ini sangat luar biasa sekali, dan ini harus diapresiasi teman-teman semua, dan ini pun harus dilakukan, atau budaya mencari ilmu ini harus kita lakukan ketika dalam keluarga, karena akan repot sekali ketika ternyata dalam keluarga kita, dalam pasangan suami istri khususnya ya, ketika ternyata yang mau mengupgrade ilmu itu misalkan hanya salah satu pihak saja, entah itu istrinya, entah itu suaminya. Karena kalau misalkan ketika dalam pendidikan, entah itu menjalani rumah tangga, yang satu itu stagnan, yang satu bertambah ilmunya, nanti akan banyak berseberangan atau banyak gesekan ketika dalam rumah tangga nanti ke depannya. Nah, makanya sekali lagi penting sekali teman-teman semua, ketika yang belum memiliki pasangan, penting untuk mencari pasangan yang dia itu haus akan ilmu, haus untuk mencari berbagai hal tentang pendidikan keluarga, bagaimana ketika harus bersama pasangan dan sebagainya, karena itu akan membuat ketika kita akan menasehatinya, memberikan masukan akan lebih mudah gitu ya, untuk kita meluruskan perilakunya yang salah daripada ketika misalkan mendapatkan pasangan yang justru dia itu lebih stagnan atau dia itu tidak mau mengupgrade ilmunya. Nah, sehingga kalau misalkan mau kita luruskan, dia jadi keras kepala, dia merasa benar sendiri, dia merasa yang paling tahu dan sebagainya. Nah, makanya teman-teman semua, ini menjadi langkah awal gitu ya teman-teman, ketika misalkan punya pasangan yang dia itu ternyata senang mengupgrade ilmu dan sebagainya, ini menjadi pasangan yang sangat potensial gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada teman-teman yang sudah menikah di sini? Nah, penting sekali lagi untuk teman-teman semua, bagaimana sih ketika dalam rumah tangga itu berfastabil khairat? Bagaimana ketika misalkan ternyata ada kekeliruan terhadap pasangan kita, entah dalam mendidik anak, entah misalkan dalam ketika memperlakukan pasangan gitu ya. Nah, makanya penting untuk mencari tahu bagaimana sih ilmunya yang sebenarnya. Jangan sampai masalah terus memuncak, masalah silih berganti gitu ya, tapi teman-teman nggak tahu solusinya apa. Nah, karena kita misalkan terbatas ilmunya, jadi masalah terus silih berganti dan sebagainya. Nah, makanya teman semua, sekali lagi penting untuk kita terus mengupgrade ilmu, terus mencari tahu, mencari solusi dan sebagainya, supaya kita bisa menjalani pernikahan ini ketika memiliki anak pun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh diberkahi, dan insya Allah mudah-mudahan kita pun bisa mengajak anak-anak kita, keturunan kita bersama ke surganya Allah insya Allah. Nah, teman-teman semua, hal yang harus kita pegang dulu gitu ya dalam pendidikan anak ini atau dalam kajian parenting ini, yang harus kita tegaskan dalam diri kita, bahwa ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan,
ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu, sehingga mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, di sini artinya apa? Ilmu itu ketika kita ingin menjalani kehidupan rumah tangga, terutama ketika memiliki anak, kita harus menjadikan ilmu itu dinamis atau tidak tetap gitu. Kita harus terus mencarinya, kita harus mencari jalan keluarnya dan sebagainya. Sehingga keberadaan ilmu itu akan menyesuaikan dengan kondisi sekarang atau kehidupan yang akan datang gitu ya. Anak-anak pun akan menjadikan prinsip pendidikan yang akan kita lakukan kepada mereka itu di masa yang akan datang, akan dibawa kepada anak-anaknya yang baik-baiknya gitu ya. Ketika misalkan tidak cocok itu ditinggalkan, lalu gimana diperbaharui sesuai zamannya tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan ternyata kita nih ya, ibu-ibu milenial atau para bapak yang milenial, ini kan kebanyakan dididik oleh para orang tua yang gaya pengasuhannya itu gaya pengasuhan yang kolonial. Dalam arti gini teman-teman semua, pada saat itu kan kondisinya adalah zaman penjajahan, yang pada saat itu orang-orang Indonesia itu dibungkam untuk tidak berbicara kepada penjajah Belanda, mereka dilarang untuk memberontak dan sebagainya. Nah, akhirnya pola ini terbangun ketika mereka memiliki mereka memiliki anak dah gitu ya. Jadi mereka ketika misalkan dinasehati itu lebih banyak diam, nurut gitu ya, pokoknya nggak boleh menginterupsi orang tua dan sebagainya. Nah, pada saat itu budayanya seperti itu gitu ya. Kalau misalkan ada anak yang justru dia itu melawan atau misalkan berargumen dan sebagainya, itu kan dianggapnya kan sebagai anak pembangkang dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bisa nggak sih pola pendidikan gaya pengasuhan yang kolonial itu dibawa ketika di pengasuhan zaman sekarang, yang anak-anak kita itu masuk ke anak milenial gitu ya, anak-anak milenial atau anak-anak yang dia itu ketika dia di usia remaja, di usia pemuda gitu ya, dia itu sudah terbiasa dengan gadgetnya. Dia sudah bisa cari informasi, dia sudah banyak teman, dia bermedia sosial dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu kepada orang tuanya, ketika misalkan pengasuhan orang tuanya itu yang kolonial, yang serba dibungkam dan sebagainya, akhirnya yang terjadi apa? Dia ngomongnya kan keluar. Jadi si anak itu malah curhatnya ke orang lain, curhatnya malah di media sosial, malah ngeluh sana sini tentang orang tuanya di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Nah, karena memang arus informasi yang sekarang ini menjadikan anak-anak kita ini lebih mandiri untuk mencari informasi lebih banyak, mencari teman lebih banyak dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan ternyata orang tua tidak memfasilitasi itu di rumah, akhirnya yang terjadi justru yang ketika dia tidak terfasilitasi ya bicaranya dan sebagainya, akhirnya justru anak itu jadi anak yang pembangkang ketika di usia remajanya. Makanya kenapa banyak yang mengeluh, kenapa sih anak saya itu di usia remaja gak banyak ngelawannya dan sebagainya, karena memang ketika pengasuhan kolonial itu ternyata masih dibawa-bawa di anak-anak milenial sekarang ini. Nah, makanya inilah pentingnya kita belajar, inilah pentingnya kita terus mengupgrade ilmu supaya kita bisa lebih tahu gimana kondisi psikologis anak di usia sekarang ini yang notabene sangat melek informasi gitu ya. Nah, makanya orang tua pun jangan sampai kalah terkait itu. Nah, hal yang lainnya yang harus kita pahami, kenapa sih sangat penting sekali ilmu parenting ini atau ilmu untuk mendidik anak ini? Karena yang harus kita pahami bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita coba merefleksikan bahwa ternyata banyak orang yang di luar sana gitu ya, dia belum diamanahi memiliki putra selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun gitu ya. Kalau yang sekarang ini sempat viral gitu ya di trending topik di mana YouTube, di trending topik pertama 1 gitu ya, tentang Zaskia Sungkar dengan Irwan Syah, yang beliau itu begitu perjuangannya untuk mendapatkan anak. Nah, ini pun harus menjadi cerminan, gambaran buat kita semua gitu ya. Ketika sudah diamanahi seorang anak atau beberapa anak gitu, ini adalah amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita jaga, yang harus benar-benar menjadi
aset ke depannya ketika kita memang sudah amanah menjaganya, mendidiknya, membesarkannya, sehingga balasannya pun bukan hanya sekedar kipas angin gitu ya, karena perjuangan kita yang luar biasa gitu ya, bukan balasannya hanya kipas angin, hanya AC dan sebagainya, tapi yang menjadi catatan penting, karena ini balasannya surga, pasti tentu perjalanannya, perjuangannya itu tidak mudah. Perjuangan untuk membiayainya, membesarkannya, mendidik jiwanya dan sebagainya. Makanya yang paling penting harus kita miliki ketika mendidik anak ini, karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendidik anak ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan, dengan penuh ketangguhan, sehingga kita pun akan melahirkan generasi-generasi tangguh, solih solihah, solih dan mensolihkan, solih yang bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan menjadi doa kita gitu ya, di setiap doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tidak hanya sebatas anak itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, tapi bagaimana sih anak itu kita memiliki visi untuk menjadikan anak kita sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan sangat luar biasa sekali gitu ya, visi seperti ini. Sehingga ini tidak main-main visi ini ketika kita membawanya dalam mendidik anak kita. Nah, yang kedua, teman-teman semua, bahwa kita harus pahami dulu, anak itu memiliki jiwa yang harus dikembangkan. Jadi kalau misalkan hanya sekedar anak itu ditumbuhkan secara fisiknya, dia hanya diberi makan, hanya kita suapi, diberikan gizi, itu tidak cukup. Kalau misalkan hanya seperti itu saja gitu ya, mohon maaf, waktu itu saya pernah berkunjung ke salah satu tempat wisata ya. Nah, di sana saya merefleksikan banyak sekali monyet gitu ya, monyet yang dia itu ternyata mirip sekali kehidupannya dengan manusia. Ada yang monyet-monyet kecil itu ya gitu ya, yang masih usia anak-anak itu, dia berantem dengan kakaknya, dia berantem dengan saudaranya dan sebagainya. Lalu juga saya lihat di sana itu ada monyet yang dia itu, si anaknya itu menggantung ketika menyusu dengan ibunya dan lain sebagainya. Intinya kehidupan secara fisik itu tidak jauh dengan manusia. Nah, makanya yang membedakan gitu ya, membedakan manusia dengan binatang kan itu dari akalnya dan jiwanya. Manusia memiliki jiwa yang harus dikembangkan, memiliki hati yang harus diasah, memiliki akal yang harus ditajamkan. Nah, makanya ini menjadi tugas orang tua, bagaimana orang tua ini bisa menjadikan anak itu terasah kesemuanya itu tadi. Fisiknya dia ditumbuhkan dengan baik, bagaimana dia itu secara kejiwaan dia bisa berkembang gitu ya, akalnya dan juga hatinya. Sehingga ketika kita bisa berhasil mendidik dari keempat aspek tadi ya, maka kita akan menjadikan si anak ini menjadi pribadi yang nanti kedepannya bisa sehat rohani, sehat jasmani, dan dia bisa lebih siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang insya Allah. Nah, hal yang lainnya teman-teman semua, kenapa kita harus belajar parenting? Karena anak ini harus menjadi investasi untuk akhirat kita. Bagaimana si anak ini kita harus menjadi wasilah kita untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyampaikan ada 3 amalan yang tidak akan terputus gitu ya. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini kan seperti yang disampaikan juga contoh Rasulullah SAW ketika bagaimana kita mendoakan orang tua. Doanya itu kan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana orang tua menyayangi saya ketika sewaktu kecil. Nah, ini kan berarti kan artinya di sini orang tua menanam benih dulu. Orang tua menanam benih sehingga ketika dewasa orang tua bisa memetik hasilnya itu ketika si anak sudah dewasa. Bagaimana si anak itu bisa mendoakannya, bisa beramal untuk orang tuanya, bisa menjadi jalan surga untuk orang tuanya. Bahkan kan kalau misalkan ada dalam hadis itu dikatakan ketika misalkan ternyata si anaknya itu menjadi hafid dan hafidah gitu ya, orang tuanya itu kelak nanti di surganya Allah akan dimahkotakan, akan diberikan mahkota oleh anaknya. Bahkan ada juga yang dia itu selamat dari siksaan api neraka gitu ya, dan bertanya orang tua ini, kok saya ini masuk surga, kenapa gitu ya? Maka Allah menjawab pada saat itu,
engkau ini masuk surga karena amalnya anakmu, karena istighfarnya, karena dan sebagainya, sehingga engkau pantas mendapatkan surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali, bahwa jangan sampai anak ini hanya sebatas kita pertemuan di dunia saja, tapi bagaimana kita menjadikan anak ini bisa menjadi jalan wasilah kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita sudah bisa membangun gitu ya surga nanti di akhirat, pasti di dunia pun menjadi surga juga buat kita gitu ya. Karena kenapa? Kita tidak khawatir ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, kita tidak khawatir ketika dia berzina, ketika dia misalkan pergi keluar gitu ya tanpa siapapun, karena kita sudah menanamkan akidah yang benar, pendidikan yang benar, sehingga dia bisa menjaga dirinya sendiri dan dia bisa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kita sebagai orang tuanya. Nah, ini harus kita pegang baik-baik sebagai orang tua. Kenapa penting kita belajar tentang parenting ini, supaya kita terus mengupgrade ilmu, supaya kita terus memperbaiki diri kita gitu ya sebagai orang tua, untuk terus bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya supaya bisa menjadi jalan surga bagi kita semua, insyaallah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, setelah kita membahas tadi tentang mengapa pentingnya kita belajar parenting, nah di sini pun saya akan membahas tentang ada beberapa tipe anak gitu ya, ketika kita membesarkannya, mendidiknya. Nah, mudah-mudahan kita memiliki tipe anak yang tentu yang terbaik, insya Allah gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman semua, anak itu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya gitu ya. Di surah Al-Furqan ayat 74 itu dikatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini tentunya ketika kita berbicara anak yang qurrata ayun, penyejuk hati bagi orang tuanya, tentu ini adalah anak-anak yang solih, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Dia melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia memberikan yang terbaik ketika bermuamalah dengan manusia, dia berprestasi dan sebagainya. Nah, tentu ini kan tipe anak yang kita harapkan, dan semoga mudah-mudahan Allah memampukan kita gitu ya ketika mendidik anak yang menjadi qurrata ayun, insyaallah. Nah, yang kedua, anak itu sebagai perhiasan dunia. Di sini disampaikan di surah Al-Kahfi ayat 46 itu dikatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ibaratnya kan gini teman-teman semua, ketika kita memiliki anak itu kan Masya Allah ya, untuk pertama kali kita menggendong anak kita itu kan merasa tidak percaya gitu ya. Ini benar gak sih, ini lahir dari rahim saya, ini benar gak sih ya Allah, dari awalnya embrio gitu ya, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu menjadi manusia gitu yang luar biasa, dan kita bisa dengan waktu 9 bulan gitu ya, bisa mengandungnya dengan sebaik mungkin, Allah mampukan dan sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa sekali, terutama bagi para ibu gitu ya, dan bagi ayah pun seperti itu tentunya, insya Allah. Nah, tapi teman-teman semua, ketika kita memiliki anak itu kan menjadi sebuah keindahan yang tidak ternilai harganya gitu ya. Bahkan kan ketika anak sakit, ketika anak terluka dan sebagainya, itu kita merasa khawatir, merasa cemas. Ini harus gimana sih makannya, kok dia gak mau makan, dia dan sebagainya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak, dan kita senang ketika memandangnya. Nah, inilah bagian dari anak sebagai perhiasan. Nah, yang ketiga teman-teman semua, yaitu anak menjadi fitnah atau ujian. Di sini dalam surah At-Taghabun ayat 15 itu dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam arti kan gini teman-teman semua, ketika mendidik, merawat, menyayangi anak dan sebagainya, itu bukan perkara yang mudah. Dan bahkan mungkin ya, kita diuji kesabaran kita, diuji ke hati kita, untuk kita bisa
lebih mampu untuk mendidiknya dengan baik. Sehingga, nah ini yang dimaksud sebagai ujian tuh seperti ini. Bagaimana sih? Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan itu kepada kita semua sehingga kita pun bisa tadi ya melahirkan generasi yang terbaik insya Allah. Nah inilah ketika anak menjadi fitnah atau ujian tadi ya. Nah yang keempat ini yang harus kita hindari sekali ya, yaitu ketika anak menjadi musuh. Di sini dalam surah At-Taghabun ayat 14 itu dikatakan, hai orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang mukmin, sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini anak menjadi musuh ini kan contohnya seperti ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, beliau diuji, anaknya itu tidak mau ikut ke kapalnya Nabi Nuh karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertakabur ya, Kan'an namanya. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, jangan sampai kita harus berdoa kepada Allah untuk terhindar dari memiliki anak yang bisa menjadi musuh bagi kita, karena tentunya nanti di akhirat kelak jangan sampai justru anak kita pun menyalahkan kita karena kita tidak mendidiknya dengan baik, karena ternyata punya pasangan yang juga tidak dididik dengan baik, akhirnya menjadi saling menyalahkan satu sama lain ketika nanti di akhirat kelak. Nah itu yang harus kita jaga baik-baik, jangan sampai itu terjadi insya Allah. Nah maka nih teman-teman semua, ketika kita kembali lagi ke tema gitu ya, tentang pendidikan dan pengasuhan bagi ibu pekerja, tentu amanah yang sudah Allah berikan ini tidak ada bedanya ketika misalkan kita memilih menjadi ibu rumah tangga atau ketika menjadi ibu yang bekerja. Keduanya sama-sama menjadi kewajiban bagi kita untuk bisa menumbuhkan anak-anak kita ini menjadi anak yang bisa menjadi investasi kita nanti ke surganya Allah insya Allah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah salah ketika misalkan ada yang memilih menjadi hanya ibu rumah tangga atau menjadi ibu yang bekerja? Apakah salah gitu ya? Nah tentu keduanya adalah pilihan masing-masing karena keduanya memiliki prioritas dan kebutuhannya untuk rumah tangganya masing-masing gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sebagai seorang ibu yang bekerja dalam rumah tangga, kita tidak bisa menyalahkan ibu yang bekerja entah itu di luar atau di dalam rumahnya. Misalkan ada ya gitu ya, nyinyiran kepada ibu pekerja itu emang gak pengen nemenin anak di rumah. Nah atau kamu gak stres dong, kan keluar tiap hari terus gitu ya, enak nih duitnya banyak, kerja disuruh suami ya, nah, kok tega sih ninggalin anak. Nah ini bahasa-bahasa yang menyudutkan kepada ibu bekerja gitu ya, ibu pekerja. Nah yang selanjutnya kalau ke ibu rumah tangga, ada yang berkata gini, wah punya banyak waktu luang dong gitu ya, enak banget sih jadi ibu rumah tangga, titel kamu gak dipakai dong, suami kamu pasti orang kaya sampai kamu gak perlu kerja gitu ya, yakin nih kamu menjadi ibu rumah tangga terus. Nah hal yang seperti ini tolong ya teman-teman yang sudah mempelajari ini jangan pernah diucapkan kepada orang yang sudah memilih jalan itu gitu ya, karena tentu setiap orang tua, setiap pasangan itu memiliki value-nya masing-masing, memiliki pilihannya masing-masing untuk bisa menjalankan rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan mereka ini kan sudah diskusi dengan baik-baik dengan suaminya bagaimana harus menjalani pilihannya dan sebagainya gitu ya, yang mungkin kita nggak tahu alasannya seperti apa. Nah makanya kita harus menghormati setiap keputusan para ibu pekerja atau ibu yang berada di rumah tangga. Oke, nah teman-teman semua, setelah kita membahas tentang pilihan gitu ya, pilihan antara ibu pekerja atau dalam rumah tangga, di sini dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 itu dikatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman semua, sekali lagi niatkan semuanya gitu ya, ketika misalkan kita sudah memilih pilihan kita,
niatkan semuanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya teman-teman semua, baik itu bagi ibu pekerja atau baik untuk ibu yang ada di rumah tangga, keduanya jangan sampai kita lalai terhadap tugas kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa misalkan sebagai orang tua yang ada di rumah, kita memiliki banyak waktu dengan anak tapi ternyata tidak memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Atau ketika ternyata kita sebagai ibu yang bekerja, kita terlalu sibuk di luar sehingga kita justru melupakan pendidikan kepada anak kita, menumbuhkan jiwanya, menumbuhkan hatinya, menumbuhkan akal pikirannya, dan tentunya ya menumbuhkan fisiknya juga insya Allah. Nah teman-teman semua, coba kita mulai batasi dulu, sebenarnya ibu pekerja itu apa sih gitu ya. Nah dalam Encyclopedia of Children's Health itu dikatakan ibu pekerja adalah seorang ibu yang bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan di samping membesarkan dan mengurus anak di rumah. Jadi kemarin itu saya sempat bertanya kepada panitia, maksudnya ibu pekerja itu apakah ibu yang harus bekerja di luar rumah gitu ya. Nah ternyata panitia tidak membatasi itu. Yang jelas adalah ketika mau itu pekerjaannya di rumah, mau itu di luar, bagaimana kita bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, maka ada beberapa alasan ya, kenapa misalkan seorang ibu itu nyambi bekerja ya, meskipun mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan utama, tapi misalkan jualan kue, jualan online shop gitu ya dan sebagainya gitu ya, yang istilahnya bisa menghasilkan income kepada di rumah tangganya. Nah kenapa sih alasannya gitu ya? Nah yang pertama, misalkan ada yang dia itu memiliki alasan kenapa dia harus bekerja, menjadi ibu yang di rumah tangga juga ibu bekerja, entah itu pekerjaannya apapun gitu ya, mau itu bekerja sebagai karyawan gitu, atau itu misalkan usaha bisnisnya sendiri dan sebagainya. Itu alasan yang karena membantu perekonomian keluarga gitu ya, karena pengen ada pemasukan, karena misalkan ternyata pengen punya uang jajan sendiri, atau misalkan ternyata banyak-banyak kebutuhan yang ternyata tidak, atau misalkan belum terpenuhi gitu ya, sehingga dia harus memiliki pekerjaan sampingan. Atau misalkan kalau persoalan sekarang misalkan ada yang dia itu kena shift gitu ya, karena memang terkena PSBB atau karena pandemi ini, terdampak pandemi ini, akhirnya dia shift gitu ya, suaminya itu shift pekerjaannya, misalkan seminggu masuk seminggu enggak dan sebagainya, sehingga memaksa istrinya juga untuk mencari penghasilan tambahan. Nah ini soal membantu perekonomian keluarga. Ada juga yang dia itu mengisi waktu luang atau hanya mencari kesibukan gitu ya, karena misalkan ketika anak tidur itu banyak waktu luang, atau misalkan ternyata banyak teman-temannya, anak itu punya banyak teman-teman, misalkan keponakan dan sebagainya, sehingga tidak banyak waktu atau effort untuk menjaganya dan sebagainya, sehingga banyak waktu luang, sehingga dia menghabiskan waktunya juga untuk hal yang lain yang lebih bisa memberikan income kepada keluarganya. Nah juga ingin pemasukan tambahan sudah ya. Terus menyalurkan hobi, karena misalkan hobinya dagang, kalau ternyata hobinya itu suka bertransaksi dan sebagainya gitu ya, sehingga dia pun senang untuk menjalani bisnis ketika misalkan di rumah dan sebagainya. Nah ada juga yang ingin dia itu memperluas networking atau perluasan teman gitu ya, karena dia suka kumpul-kumpul dengan teman-teman dan sebagainya. Nah ada juga yang punya alasan karena ingin lebih mandiri, dalam arti dia ingin memiliki pemasukannya sendiri gitu ya, ingin misalkan punya kebutuhan-kebutuhan pribadi yang mungkin tidak bisa di backup dengan keuangan suami yang banyak spotnya kemana-mana, sehingga dia lebih banyak mencarinya di yang lainnya. Nah maka sekali lagi teman-teman semua gitu ya, ini pilihan ini tentu memang tidak mudah bagi seorang ibu, terutama ketika misalkan ibunya masih anaknya masih usia balita gitu ya, yang masih harus punya pengawasan, yang harus effortnya besar ketika mendidik dan sebagainya, sehingga tentu banyak waktu yang dia itu harus butuhkan juga untuk dia fokusnya kemana-mana, sehingga lebih sibuk, tidak ada waktu untuk rebahan, waktu untuk galau-galau dan sebagainya gitu ya, atau cuman nonton drama Korea dan sebagainya. Nah, makanya ini pun menjadi hal yang positif juga ketika misalkan ternyata kita
memiliki banyak target atau capaian yang ingin kita raih dalam rumah tangga ini, insya Allah. Nah, makanya jangan lupa juga untuk mengkomunikasikan ini kepada pasangan, karena jangan sampai justru pilihan kita menjadi ibu pekerja ini atau yang memiliki masukan tambahan dari apapun itu justru tidak disetujui oleh pasangan kita. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kita membahas kenapa sih seorang ibu itu memilih menjadi ibu pekerja atau ibu yang memiliki pemasukan tambahan gitu ya, di luar dari nafkah suaminya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih sebagai ibu pekerja itu paham tentang bagaimana mendidik anak dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, saya akan awali tentang konsep manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, makhluk yang bio itu adalah biologi, fisik gitu ya. Dia harus dikembangkan secara fisiknya, gizinya harus baik, 4 sehat 5 sempurna, makanannya harus halalan thayyiban gitu ya, karena itu akan mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi pikirannya. Jadi sebagai orang tua kita jangan sampai memberikan makanan anak itu asal-asalan gitu ya, yang merusak jiwanya, yang bisa merusak kesehatannya dan sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, yang kedua psikologisnya. Nah, ini yang akan banyak dibahas ya di slide selanjutnya, bahwa psikologis anak itu pun harus kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mentalnya, bagaimana dia menumbuhkan kepercayaan dirinya, keberaniannya, lalu harga dirinya, konsep dirinya harus dibentuk dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah tugas orang tua juga, karena orang tua itu kan sebagai sekolah pertama. Karena seringkali yang keliru gitu ya, dari perspektif sekolah itu, seringkali orang tua itu membebankan itu sekolah itu hanya kepada sekolah yang formal, kepada TK, SD-nya dan sebagainya. Sehingga ketika misalkan ada hal yang salah terhadap anaknya, itu justru menyalahkan sekolah formalnya. Nah, justru yang harus dipahami dari mulai sekarang teman-teman semua, yang justru menjadi sekolah utama itu adalah sekolah orang tuanya. Sekolah yang ada di rumah. Itulah yang akan lebih banyak menjadikan si anak itu lebih siap ketika menghadapi dunia luar, menghadapi orang-orang, menghadapi tantangan, menghadapi masa depannya dan sebagainya. Itu dimulai dari rumahnya, bukan justru dari sekolahnya. Karena kalau sekolah itu kan sebagai pendukung ya, guru itu hanya bisa mendidik anak dari misalkan sekelas itu 30 orang atau 20 orang, 30 orang gitu ya. Anak kita ada di sana. Sedangkan ketika kita misalkan ada bersama anak kita kan itu yang menjadi fokus utama kita. Kalau guru mendidik berpuluh-puluh orang gitu ya, sehingga fokusnya itu tidak bisa kepada anak kita saja. Nah, makanya tugas utama kita sebagai orang tua harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya, manusia juga sebagai makhluk sosial. Bagaimana orang tua itu harus menjadikan atau mengembangkan sikap sosialnya anak tersebut gitu ya, supaya anak ketika misalkan ketika bertemu orang-orang sekitarnya itu tidak aneh. Karena ada yang cerita kepada saya itu gini, ketika sudah dewasa dia itu lebih tidak siap ketika menghadapi orang-orang di sekitarnya. Karena kenapa? Orang tuanya terlalu selektif ya, terlalu mengunci rapat pintunya untuk anaknya keluar. Padahal sebenarnya anak itu perlu hubungan sosial dengan sekitarnya. Contohnya kalau misalkan ketika misalnya kita memiliki anak yang balita ya, lalu dia rebutan mainan dengan temannya. Nah, ketika rebutan mainan itu jangan sampai anak itu kita arahkan untuk ini kan mainan anak saya. Nah, itu kan kalau misalkan ternyata orang tua terus gitu ya memberikan pembelaan kepada anak itu tidak akan belajar tentang problem solving. Tapi bagaimana sih kita sebagai orang tua itu bisa memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalkan soal rebutan mainannya dan sebagainya, atau misalkan dia nangis karena direbut mainannya sama temennya. Makanya kita setelah itu memberikan pemahaman kepada anak. Dek, ternyata merebut mainan itu bisa bikin kita sedih ya. Misalkan, oh kamu sedih ya ketika direbut mainan sama temen. Nah, misalkan besok-besok lagi kalau temennya pinjem, gak apa-apa dikasih pinjem aja, kan mainan kamu banyak gitu ya, dan sebagainya. Karena memang kan anak itu masih egosentrisnya kan masih besar sekali gitu ya. Nah, makanya sebagai orang tua itu penting mengembangkan sikap sosialnya dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Nah, yang selanjutnya tentang spiritual.
Spiritual itu misalkan soal keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini soal akidah ini benar-benar harus kita tanamkan bahkan ketika anak dalam kandungan. Kenapa? Karena itu akan terus menjadikan dia itu terus terkoneksi lah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit apa yang kita bicarakan Allah, yang dikit-dikit kita bicarakan tentang Rasulullah Muhammad SAW, dikit-dikit yang kita nyanyikan sholawat. Nah itu, jadi dikenalkan spiritualnya itu harus kita kembangkan ketika dia semenjak kecil, supaya nanti di kemudian dia pun akan terbiasa ketika mendengar nama Allah, nama Rasulullah, nama para sahabat gitu ya. Sehingga ketika misalkan di kemudian hari dia mengalami kesulitan-kesulitan, maka dia akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Lalu ketika dia berbuat amal, dia akan mengharapkan segala sesuatunya pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bukan dari orang tua dan sebagainya. Nah, ini akan menguatkan juga psikologis mentalnya si anak itu ketika menghadapi kehidupan ini. Dan ini yang paling utama gitu ya. Tapi teman-teman semua, dari keempat aspek tadi itu merupakan hal yang holistik. Jadi keseluruhannya harus si anak terima ketika dalam pendidikan oleh orang tuanya. Nah, termasuk nih teman-teman semua, ketika kita misalkan memiliki kesibukan di luar pun anak harus terpenuhi ininya, keempat aspek tadi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti insya Allah nanti kita akan bahas di kemudian ya. Nah, teman-teman semua, saya akan bahas dulu tentang jiwa anak. Jiwa anak kita itu ibarat tabungan yang sudah saya sampaikan di slide ya. Tabungan anak itu, jadi apa yang kita tanamkan dalam jiwanya, itulah yang akan menumbuhkannya. Makanya kalau misalkan ada ya, contohnya nih ya, seringkali kenapa sih ada anak itu yang dia itu pesimis, dia itu ternyata tidak percaya diri, rasa keberaniannya itu nggak ada, lalu dia itu nggak mau mencoba hal yang baru dan sebagainya, penakut gitu ya, pokoknya hal-hal yang negatif. Nah, bisa dipastikan karena memang ketika pendidikan bersama orang tuanya, lingkungannya dan sebagainya, tabungan jiwa anak itu justru diberikan tabungan-tabungan yang negatif. Coba kalau misalkan kita memberikan tabungan-tabungan yang positif itu, tentu yang akan kita tumbuhkan dalam jiwanya itu hal yang positif juga. Ibaratnya ginilah teman-teman semua, kalau misalkan kita punya segelas air, dalam gelas itu adalah air, maka ketika kita tumpahkan air itu, yang akan keluar kan air juga gitu ya, bukan teh, bukan kopi, atau bukan sirup dan sebagainya, karena yang kita isi adalah air. Maka nih, itu sama halnya ketika kita menumbuhkan jiwa anak. Kenapa anak kita itu ternyata nggak siap menghadapi kehidupan ini, dia malah ngeluh di media sosial, dia malah tidak siap ketika menghadapi kehidupan, karena memang isi jiwa yang kita tanamkan dalam dirinya itu ya seperti itu. Nah, makanya dari mulai sekarang, jiwa-jiwa yang harus kita tanamkan dalam anak itu sejak dini harus tentu yang positif, agar nanti di kemudian hari ketika kita tumpahkan atau ketika si anak itu menumpahkan yang ada dalam jiwanya ketika menghadapi masalah, maka yang akan keluar pun hal-hal yang positif gitu ya. Makanya ada kan yang bertanya gini, kenapa sih ada anak itu ketika misalkan menghadapi bulian, cacian dan sebagainya, dia itu lebih banyak rapuh jiwanya? Karena memang sejak bersama orang tua tidak disiapkan untuk seperti itu. Kalau misalkan orang tua dari mulai awal itu sudah membentuk konsep dirinya yang baik, misalkan dek, kalau misalkan kamu dihina oleh orang lain, kamu itu tidak usah sedih, tidak usah kecewa, justru kamu harus bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun ketika dulu berdakwah itu dihina, dicaci, dilempar kotoran dan sebagainya, tapi itu justru meneguhkan jiwanya gitu ya. Nah, ini kan soal spiritual ya, ditambahkan ketika dalam pendidikan orang tua. Nah, ini konsep-konsep diri seperti ini harus ditanamkan kepada anak, sehingga ketika anak menghadapi tantangan, masalah dan sebagainya, dia akan lebih siap menghadapinya, bukan justru menghindar, bukan justru mengeluh, bukan justru dia itu memberontak dan sebagainya. Nah, ini tugas orang tua sekali lagi untuk bagaimana sih menumbuhkan jiwa anak itu supaya lebih positif, supaya yang keluar itu adalah hal-hal yang baik, supaya fitrahnya itu tetap terkondisikan dengan sebaik-baiknya, yaitu fitrah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, sekarang coba kita fokus. Kira-kira apa sih yang
spesifiknya gitu yang harus kita tanam ke dalam jiwa anak, yang tidak hanya kita tanam ketika dia dewasa, tapi justru semenjak dia dalam kandungan gitu ya. Bagaimana sih penerimaan kita terhadap anak, bagaimana penghargaan kita terhadap anak, itu semua akan sangat berpengaruh kepada jiwa anak ketika dia sudah dewasa. Makanya ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, sekali lagi tidak hanya berbicara pendidikan ketika setelah anak itu mulai sekolah, tapi justru ketika semenjak dalam kandungan pun itu bagian dari kita harus memberikan pendidikan kepada anak kita. Nah, yang pertama teman-teman semua, aspek yang harus coba kita mulai soroti gitu ya, tentang aspek problem solving atau dan juga kemandirian ya. Nah, maka treatment yang harus kita lakukan ketika misalkan anak di usia misalkan usia di bawah 7 tahun gitu ya, 8 sampai 14 tahun, lalu 15 sampai 21 tahun gitu ya. Karena kan kalau dalam aspek pendidikan Islam itu kan dibagi 3 ya, usia-usia rentan pendidikan itu. Bagaimana usia 0 sampai 7 tahun itu bagi kita memberikan kasih sayang penuh kepada anak, lalu usia 8 sampai 14 tahun itu memberikan aturan-aturan yang cukup ketat, lalu usia yang 15 sampai 21 tahun bagaimana kita menjadikannya teman diskusi, teman bertukar pikiran, sahabatnya gitu ya, teman dekatnya dan sebagainya. Nah, tapi dari kesemua step umur itu, aspek psikologis ini yang harus kita berikan kepada anak. Aspek pertama yaitu problem solving dan kemandirian. Kita harus menjadikan anak itu bagaimana sih dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, lalu dia pun bisa melatih kemandiriannya. Maka treatment yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan kesempatan si anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Jadi jangan sampai dikit-dikit orang tua itu membantu anak gitu ya, dikit-dikit serba diambilkan, lalu tidak percaya kepada anak gitu ya ketika dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri dan sebagainya. Misalkan ketika tadi ya sudah saya contohkan sebenarnya di awal tentang ketika anak itu menyelesaikan masalahnya ketika berebut mainan dengan temannya, itu kan bagaimana kita melatih si anak itu untuk mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, maka ketika misalkan orang tua memberikan itu ketika si anak di usia tadi ya 3 rentang usia tadi, maka dia akan mulai berani mengambil keputusannya dan tidak ragu dengan dirinya sendiri. Karena sekali lagi banyak ya anak itu dia malah ragu dengan dirinya sendiri, malah kalau misalkan setelah kuliah itu justru dia merasa salah jurusan karena memang dia tidak dilatih atau tidak diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk memilih gitu ya, untuk memilih berani mengambil pilihannya sendiri. Aspek yang kedua adalah aspek motivasi dan percaya diri. Treatment yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mendorong anak atau memotivasinya agar terus tumbuh gitu ya. Jadi bagaimana kita ketika si anak misalkan ketika dia belajar berjalan, ayo nak kamu bisa. Nah, itu kan aspek motivasi ya. Jadi kita ketika misalkan si anak menerima itu, dia pun akan mencoba lagi hal yang baru, mencoba lagi untuk terus lebih baik lagi dan sebagainya. Makanya ketika pun si anak ya misalkan ada di usia sekitar TK atau SD ya, misalkan dia itu sedang menunjukkan nilainya yang 7 gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan orang tua bagaimana sih bisa tetap memotivasinya, ayo nak kamu masih bisa loh nilainya 8, kamu bisa loh nilainya 9 dan sebagainya, sehingga si anak itu akan lebih terdorong lagi untuk bisa lebih bersemangat untuk mencapai yang dia inginkan gitu ya. Maka yang hasilnya gitu ya, anak itu akan memiliki motivasi yang tinggi dan selalu ingin mencapai sesuatu. Nah, yang ketiga teman-teman semua yang harus dikembangkan dari anak adalah tentang harga dirinya. Harga diri itu kan adalah sebuah penghargaan individu terhadap dirinya sendiri. Nah, dan ini dibangun harus dari semenjak si anak ini sekali lagi ketika di usia pendidikan masa dalam kandungan tentunya ya. Jadi ketika misalkan dalam kandungan itu seorang ibu atau ayah itu bicara, Masya Allah nak, kamu itu adalah anak ibu ayah yang sangat berharga, kamu ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa, kami sangat bahagia. Nah, itu akan memupuk rasa harga diri anak terhadap dirinya sendiri, sehingga ketika dia memandang dirinya kepada orang lain, dia merasa dia punya nilai
Nah, inilah pentingnya sebuah harga diri. Dan yang harus treatment yang harus kita lakukan kepada anak ketika ingin memiliki harga diri yang tinggi, dia harus diapresiasi, dia harus didukung capaiannya gitu ya, sekecil apapun. Meskipun dia misalkan ketika belajar melangkah, lalu ketika misalkan bisa membereskan mainannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang remeh-temeh seperti itu jangan diremehkan. Misalkan, alah dulu aja ibu bisa lebih dari kamu, alah ayah aja dulu gak seburuk kamu. Nah, hal ini justru akan membuat harga dirinya itu menjadi rendah atau rendah diri gitu ya. Akibatnya kalau misalkan kita justru tidak mengapresiasi apapun yang menjadi capaiannya, di kemudian hari dia tidak akan mengulanginya lagi ketika dia mendapatkan capaian yang dia dapatkan. Jadi kalau misalkan dia dapat nilai 7 misalkan, lalu halah kamu tuh gitu aja bangga gitu ya. Nah, akhirnya dia males ke depannya gitu ya. Ngapain ngomong ke ibu bapak gitu ya. Gak percuma, orang gak suka dihargain kok misalkan, atau dan sebagainya lah. Atau kasadanya gini lah teman-teman semua. Kalau misalkan kita pengen tahu rasanya penghargaan itu, coba nih ya para ibu masak. Lalu ternyata si suaminya itu tidak menghargai sama sekali. Bahkan alah ini kok keasinan banget sih, malah merendahkan, malah tidak memuji dan sebagainya, meskipun makanannya enak gitu ya, malah diam aja. Itu kan membuat kita, kok suami saya ngedumel gitu ya, kok suami saya tuh nggak memuji saya, kenapa sih, dan sebagainya. Nah, itulah bentuk rasa penghargaan atau pentingnya penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh anak gitu ya. Jadi penting sekali untuk membangun rasa penghargaannya supaya nanti dia bisa menghargai dirinya sendiri, dia merasa percaya diri dengan dirinya, dia merasa bahwa dia memiliki kemampuan, dia merasa identitas lainnya lah yang membuat dirinya merasa berharga gitu ya. Makanya kenapa ada orang yang rendah diri, merasa dia tuh alah saya tuh bukan siapa-siapa, alah saya tuh gak bisa apa-apa dan sebagainya, karena memang dipupuk semenjak kecil itu tidak ada rasa penghargaan dari kedua orang tuanya terutama gitu ya. Karena kita sepakat di awal bahwa pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang paling utama dan yang harus diutamakan. Nah, yang selanjutnya, aspek selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri itu adalah bagaimana si anak itu menggambarkan dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan kita gitu ya, ketika mendidik anak itu dari mulai sekarang itu kita harus coba menyampaikan kepada anak bahwa kamu itu anak yang hebat, anak yang cerdas, bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang biasanya dilakukan, kamu itu anak yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan gini ya, ada misalkan si anak itu tidak bisa PR matematikanya, atau misalkan si anak itu melakukan sesuatu kesalahan lah. Nah, kadang-kadang kan diberikan labelingnya apa, misalkan kamu itu anak bodoh, kamu itu emang nakal, kamu tuh dan sebagainya gitu ya. Sehingga itu yang dibentuk, konsep diri itu yang dibentuk oleh anak. Makanya jangan heran kalau misalkan ternyata si anak merasa tidak mampu terus menerus gitu ya, dia nggak mau belajar, dia malas dan sebagainya. Maka coba refleksikan, kira-kira selama ini kita sebagai orang tua melabel dia itu seperti apa? Apakah kita melabelnya hal yang baik, misalkan kamu anak yang cerdas, kamu anak yang solih, kamu anak yang bertanggung jawab dan sebagainya, atau justru sebaliknya, malah kita lebih sering melabelnya dengan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh anak, atau malah bahkan sesuatu yang bisa direkam oleh otaknya, oh iya saya ini pemalas, oh iya saya ini nakal, oh iya saya ini bodoh dan sebagainya. Nah, makanya sekali lagi penting orang tua untuk mengenalkan konsep dirinya, mengenalkan pribadi anak dan mengarahkannya bagaimana sih dia itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirnya yang terjadi ketika dia memiliki konsep diri yang baik, dia akan memiliki kepercayaan diri, atau dia lebih percaya dengan dirinya sendiri ketika melakukan sesuatu, tidak mudah tergantung dengan orang lain. Dia merasa percaya dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya dan sebagainya. Karena kan banyak sekali ya kejadian-kejadian anak itu nggak percaya dengan dirinya sendiri ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, yang aspek psikologis lainnya yang harus didapatkan oleh anak adalah bagaimana cara mengelola emosi. Makanya penting sekali nih teman-teman semua, orang tua pun harus coba selesai dulu tentang mengelola emosinya. Karena memang bukan hal yang mudah ya ketika mendidik anak itu kita benar-benar diuji kesabarannya, kita diuji ketahanannya, kita diuji untuk menghadapi berbagai rutinitas gitu ya. Lalu kita bagaimana kita untuk bisa
lelahnya ibaratnya ya, sudah lelah bekerja, lalu kita juga harus mendidik anak dan sebagainya, akhirnya kita harus membagi waktu dan sebagainya, itu kan bukan hal yang mudah ya. Sehingga kita perlu untuk mengelola emosi kita dengan sebaik-baiknya, karena ada kan istilahnya itu children see, children do. Apa yang anak lihat, itulah yang anak lakukan. Makanya kalau misalkan ternyata di keseharian ya, ternyata dia melihat orang tuanya itu emosinya itu gak stabil atau suka marah-marah, dia itu cenderung reaktif menghadapi sesuatu, tidak tenang, bahkan suka marah-marah gitu ya, dan sebagainya, maka anak pun akan melihat, akan mengobservasi, memasukkan informasi itu ke dalam pikirannya gitu ya. Oh ternyata marah itu begini, oh ternyata ketika menghadapi sesuatu itu harusnya seperti ini gitu ya, seperti orang tua saya yang marah-marah dan sebagainya. Jadi anak itu ketika melihat, dia akan melakukan di kemudian hari. Makanya jangan heran ketika ternyata kita melihat anak kita itu kok marah-marah terus, anak-anak kita tuh kok teriak-teriak terus, anak-anak kita tuh kok begini begitu ya, masalah-masalah psikologis lainnya, karena memang mungkin ya apa yang orang tua contohkan selama ini lebih banyak hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang negatif. Nah makanya nih orang tua dari mulai sekarang coba kenali emosi gitu ya, apa yang emosi rasakan. Jangan juga memasukkan atau ketika misalkan ada masalah di luar, kita mengambil itu di rumah kita. Karena kita lelah di luar, akhirnya kita menjadikan anak itu sebagai pelampiasan emosi kita. Nah ini hal-hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam pendidikan gitu ya. Nah kita pun harus memberi contoh kepada anak supaya apa? Anak bisa lebih stabil emosinya. Kita kenalkan emosinya nih, Dek. Oh kamu marah ya, Dek ya? Oh kamu lagi seneng ya, Dek ya? Oh kamu lagi bete ya, Dek ya? Nah kita kenalkan dengan ekspresi anak yang diberikan oleh anak gitu ya. Kita mengenalkan, oh kamu lagi sedih, oh kamu lagi kecewa, kamu lagi gak mood dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita bisa mengarahkan dan anak pun bisa mengenali emosinya dan bagaimana cara mengelolanya. Nah ini pentingnya orang tua untuk mengenalkan tentang emosi ini. Tapi tentu saja kestabilan emosi orang tua itu yang sangat paling penting diperlukan sekali. Nah setelah kita membahas berbagai hal tentang biopsikososial dan spiritual anak yang harus terpenuhi, karena itu sebagai tabungan gitu ya, tabungan jiwa anak yang nanti akan berkembang ketika dia sudah dewasa, dan orang tua gitu ya akan memetiknya di kemudian hari ketika memang dengan sebaik-baiknya orang tua menabung itu gitu ya dalam jiwa anak. Maka menjadi PR yang lain ketika misalkan ternyata orang tuanya atau kedua orang tuanya bekerja, khususnya para ibu bekerja, karena kan kalau misalkan ternyata pengasuhan itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, ini kan peran ayah dan peran ibunya itu justru akan hilang. Nah kalau misalkan peran ibu dan peran ayah ini sudah hilang, maka kalau dalam bahasa psikologi itu ada yang namanya kelekatan dengan ayah dan ibunya itu tidak akan terikat dengan baik gitu. Akhirnya yang terjadi kalau misalkan kelekatan itu hilang, maka anak akan merasa tidak aman dengan lingkungannya, merasa terus cemas, merasa terus khawatir. Karena apa? Karena dia tidak ada, dalam tanda kutip ya, tidak ada yang memberikan rasa aman itu ketika dalam lingkungannya. Nah makanya kelekatan ini sangat penting sekali meskipun ibu dalam posisinya bekerja. Nah maka yang harus dilakukan ketika memang posisi para ibu bekerja, baik itu bekerja di rumah gitu ya, atau bekerja di luar, yang harus dilakukan adalah saran saya sih memang pilihlah pekerjaan yang tidak menghabiskan waktu di luar. Nah sekarang kan banyak sekali gitu ya kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan, apalagi di masa pandemi ini, misalkan tentang jualan online dan sebagainya lah. Para ibu pasti lebih paham gitu ya. Jualan-jualan itu kan sekarang ini lebih populernya gitu ya, pakai jualan online sekarang ini gitu ya. Dan ilmunya gimana? Nah itu bagian yang lain ya. Silakan teman-teman bisa cari ilmunya di berbagai sumber gitu ya. Nah yang kedua, jika memang harus ibu bekerja di luar, maka cobalah untuk tugas pengasuhan itu diberikan kepada orang yang tepat, dan carikan orang yang bisa mengganti atau pengganti ibu dan ayah gitu ya, sosok ibu dan ayah. Karena kan ada ya, misalkan gini, ternyata ibunya itu S2, S3, tapi diberikan pengasuhan itu kepada ibaratnya mohon maaf ya, asisten rumah tangga yang misalkan lulusan SD, yang dia juga bermasalah psikologisnya.
Malah yang terjadi adalah ketika mengasuh anak, si anaknya itu malah disiksa gitu ya dan sebagainya. Nah, maka bagaimana sih caranya kita itu mencari si pengasuh anak kita itu yang bisa selesai juga dengan dirinya sendiri. Jadi lebih stabil emosinya, dia lebih bisa mengasuh dengan sebaik-baiknya. Aspek-aspek psikologis yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya, itu dia bisa terpenuhi dengan pengganti orang tua dan sebagainya. Kalau sekarang kan mungkin ya orang-orang yang para ibu bekerja itu lebih percaya kepada nenek kakeknya si anak itu gitu ya, atau ibu bapak kita gitu yang bisa mengasuh anak kita dengan sebaiknya, karena kan beliau juga yang membesarkan kita, sehingga pengganti orang tua itu juga bisa dilakukan oleh nenek kakek. Dan jangan lupa ketika misalkan sudah selesai gitu ya, ketika tugas kita di luar, maka yang harus kita lakukan bangun lagi kelekatan dengan anak. Termasuk ini pun menjadi tugas para ayah gitu ya, karena kadang-kadang kan ayah itu beralasan kalau sudah selesai bekerja ya sudahlah, tugas saya cuma mencari nafkah, cuman untuk bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang bekerja di luar dan sebagainya. Tidak gitu ya, seorang anak itu memerlukan sosok keduanya, ayah dan ibu. Jadi antara maskulinitas dan feminitas itu sangat penting diberikan peran itu kepada anaknya. Kalau misalkan anak laki-laki melihat ayahnya, itu kan melihat bagaimana sih kasih sayang ayahnya itu kepada ibunya, bagaimana sih membantu pekerjaan di rumah gitu ya, perhatian kepada ibunya, lalu membersamai anak ketika dalam keadaan lelah dan sebagainya gitu ya, main kuda-kudaan setelah bekerja dan sebagainya. Itu kan anak itu merekam gitu ya, berbagai hal kejadian itu dalam benaknya, sehingga si anak laki-laki di kemudian hari ketika dia memiliki istri akan melakukan hal yang serupa ketika dia nanti di kemudian hari ketika berumah tangga. Nah, ini kan pentingnya gitu ya, sebagai orang tua itu sebagai uswatun hasanah gitu ibaratnya. Nah, yang selanjutnya membagi tugas dengan suami atau pasangan ya, baik itu suami dan istri dengan suami. Jadi tugas-tugas domestik atau rumah tangga pun itu menjadi kewajiban suami dan istri. Jadi harus saling membantu gitu, ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Lalu yang selanjutnya, komunikasikan segala kebutuhan kepada pasangan. Kalau misalkan ternyata kita dalam keadaan lelah dan emosi kita sedang tidak stabil, maka sampaikan kepada pasangan kita bahwa saya lagi capek nih misalkan gitu ya, saya lagi capek nih, tolong dong yang jaga anak kamu dulu, ada dan sebagainya lah. Atau misalkan kebutuhan kita, tolong dong saya dibantu dulu ini itu dan sebagainya, supaya karena saya sekarang sedang tidak fokus atau saya sedang banyak masalah dan sebagainya. Nah, ini perlu komunikasi dengan pasangan. Nah, lalu selalu pantau perkembangan anak. Kalau misalkan ternyata nih ya, selama kita tidak mengawasi anak, ternyata ada perilaku anak yang kurang baik gitu ya, misalkan entah itu ketika dalam pengasuhan bersama nenek kakek itu ternyata si anak itu berteriak-teriak. Nah, ini kan harus diluruskan gitu ya perilaku ini, supaya nanti di kemudian hari dia tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kita terus pantau perkembangannya, apa nih yang harus diperbaiki, kita perbaiki, kita arahkan, lalu kita sampaikan kepada pengasuhan yang kedua gitu ya, bahwa perkembangannya itu harus sampai ke sini dan sebagainya gitu ya. Nanti anak membutuhkan ini itu dan sebagainya. Nah, ini disampaikan kepada pengasuh yang kedua. Nah, yang selanjutnya, penuhi kebutuhan anak akan hadirnya ibu dan ayah gitu ya. Khususnya di sini kan ibu ya, tentang ibu bekerja. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kita harus bangun juga kelekatan kepada anak meskipun kita dalam posisinya bekerja. Nah, lalu yang selanjutnya, pisahkan antara pekerjaan dan rumah. Dalam arti ketika misalkan ada berbagai deadline yang harus kita kejar, lalu misalkan atau ada masalah ketika di luar atau dalam pekerjaan itu, kita jangan membawa itu ke rumah. Dalam arti jangan sampai kita melampiaskannya itu kepada anak gitu ya. Jadi si anak itu menjadi proyeksi emosi kita, karena kita tidak mengelola itu ketika di pekerjaan. Kita tidak bisa mengelolanya gitu, atau kita tidak bisa melampiaskannya ke pekerjaan kita. Akhirnya kita melampiaskannya ke anak kita. Nah, ini harus dihindari sekali. Jangan sampai nih teman-teman semua, anak sekali lagi mengalami beban psikologis atau merasa dia itu kehilangan sosok kelembutan, kehilangan sosok ketegasan dari ayah dan ibunya. Nah, makanya baik teman-teman yang ada dalam atau teman-teman yang memilih sebagai ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja,
keduanya harus memikirkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini mengasuh anak hanya asal-asalan saja, asal membesarkan fisiknya, asal kita sudah menggugurkan kewajiban dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana sih kita sekali lagi menjadikan anak ini sebagai investasi kita, supaya dia bisa bertumbuh jiwanya, bertumbuh hatinya, bertumbuh akal pikirannya, agar dia bisa lebih siap menghadapi masa depan yang akan dia hadapi di kemudian hari gitu ya. Nah, maka nih sebagai penutup teman-teman semua, di sini saya ada quotes gitu ya. Setiap orang itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, betul ya? Dan hal yang terbaik yang akan anak dapatkan adalah dari seorang orang tua pembelajar. Karena akan lebih membahagiakan jiwa ketika mendidik dan membersamai dirinya. Orang tua pembelajar itu akan terus mengupgrade, akan terus merefleksikan, akan terus merenungi ketika misalkan ada kesalahan-kesalahan pendidikan, kesalahan-kesalahan pemikiran yang dia lakukan, dia akan terus mencoba untuk memperbaikinya, sehingga hal itu akan lebih membahagiakan anak. Kenapa? Karena kita bisa memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, bukan dengan emosi kita yang terpendam atau dendam masa lalu yang pernah kita dapatkan dan sebagainya, tapi dengan kebahagiaan sebagai seorang ibu dan ayah, dan juga akan menjadikan anak kita bahagia nanti di kemudian hari, dan dia pun akan menjadi orang tua bahagia di yang akan datang insyaallah. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ini dalam sesi diskusi. Barakallahu fikum. Nasrun minallah, fathul qarib, wa basyiril mu'minin billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.